Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 471. Memang, 4 tahun lalu, setelah dia jatuh cinta dengan Lin Ming pada pandangan pertama, dia jatuh cinta padanya sepanjang malam. Dia tidak tahu apa yang salah dengannya, jadi dia jatuh cinta padanya. Mungkin, jatuh cinta pada seseorang adalah hal yang sangat sederhana, tidak begitu banyak tikungan dan belokan, tidak begitu banyak cinta dan kebencian. Jika Anda jatuh cinta, Anda jatuh cinta. Gu Dongman tidak tahu apa yang dipikirkan orang lain. Bagaimanapun, dia merasa dia sedang jatuh cinta. Selama 4 tahun ke depan, dia tidak memikirkan makanan dan teh. Dia tidak ingin berlatih seni bela diri. Dia ingin melihat Lin Ming lagi suatu hari nanti. Dan hari itu juga, dia akhirnya mendengar berita Lin Ming, dan dia mendengar berita Lin Ming dari Huaan. Meskipun dia ingin terbang keluar dari keluarga Gu dan datang ke kota Haizu untuk bertemu Lin Ming segera, dia hanya bisa mencari peluang dan menyelinap keluar karena aturan keluarga Gu yang ketat. Akhirnya, dia diam-diam meninggalkan rumah Gu dan akhirnya bertemu Lin Ming. Awalnya, dia berpikir bahwa Lin Ming masih siap membantu dia ketika dia 4 tahun lalu, tetapi yang tidak pernah dia harapkan adalah bahwa orang yang siap membantu dia. Lin Ming bukan bocah yang dia lihat 4 tahun lalu. Pada saat ini, dia siap untuk tinggal dengan Lin Ming selamanya. Tapi yang mengejutkannya, rencananya tidak bisa mengikuti perubahan. Gu Zenshan muncul dan berkata bahwa kakeknya sakit dan dia harus kembali. Faktanya, dia telah lama berpikir bahwa dia diam-diam meninggalkan keluarganya, jadi tidak mungkin bagi keluarganya untuk tidak tahu atau tidak keluar untuk mencarinya. Tapi dia tidak berharap Gu Zenshan akan segera datang. Dengan mengingat ini, Gu Dongman akan melangkah maju dan berjalan menuju Gu Zenshan. Tetapi Lin Ming menghentikannya dan bertanya kepadanya, "Dongman, apakah Anda pulang secara sukarela?" "Aku, terkadang, beberapa kata melawan kehendak, untuk sementara waktu, Gu Dongman sulit untuk diekspor." Melihat ini, Lin Ming tidak bisa menahan tawa. Kemudian dia memandang Gu Zenshan dan berkata, "Gu Zenshan, Anda juga melihat itu. Adikmu tidak ingin kembali, jadi, Anda bisa pergi." Petik 1. Gu Zenshan hanya bersenandung ke Lin Ming. Dengan sekilas tubuhnya, dia datang ke Gu Dongman dan bertanya, "Suster, jangan kamu benar-benar ingin kembali bersamaku?" Ketika Gu Dongman tidak berbicara, Lin Ming berkata dengan dingin, "Gu Zenshan, kamu buta. Kakakmu menangis seperti ini. Apakah kamu ingin memaksa saudariamu untuk kembali bersamamu?" "Kamu," tiba-tiba, Gu Zenshan tidak bisa menahan giginya dan menatap Lin Ming. Jika bukan karena Lin Ming, dia benar-benar ingin memberi Lin Ming tamparan saat ini. Dia harus menanggung nada ini, dengan dingin berkata, "Lin Ming, ini antara saudara perempuan dan saudara kita, juga masalah keluarga, aku harap kamu tidak ikut campur." Petik 1. Lin Ming tidak bisa membantu tetapi memiliki haha. Dominan yang tak tertandingi berkata, "Saya hanya ingin mengelola apa yang Anda inginkan." "Lin Ming, kamu." Tiba-tiba, wajah Gu Zenshan berubah merah dengan amarah. Dia menatap Lin Ming dengan marah di matanya dan menggertakkan giginya. "Lin Ming, jangan terlalu menipu orang lain. Saya akui bahwa saya tidak sebagus Anda. Namun, ada banyak orang kuat dalam keluarga. Anda dapat dihancurkan sampai mati jika Anda mengeluarkannya. Selain itu, jangan lupa bahwa saya memiliki identitas lain, murid gerbang naga tersembunyi. Jika Anda menyinggung saya sepenuhnya, saya dapat mengundang penatua gerbang naga tersembunyi untuk keluar dan menghancurkan Anda secara langsung. Jadi, saya harap Anda sebaiknya tidak peduli dengan saudara perempuan dan saudara kita, dan peduli dengan urusan keluarga kami. Anda tidak memenuhi syarat untuk peduli, bersenandung." Petik 1.
Lin Ming tidak bisa menahan tertawa dan berkata secara langsung, saya tidak memenuhi syarat untuk dikelola. Tentu saja saya memenuhi syarat untuk mengelola. Pada awal 4 tahun yang lalu, saya memiliki hubungan dengan saudara perempuan Anda. Adikmu adalah wanita Lin Ming saya. Petik 1. Dengan itu, Lin Ming meletakkan tangannya di pinggang ramping Gu Dongman. Bajingan. Melihat bahwa Lin Ming berkata begitu dan bergerak seperti itu, Gu Zenshan akhirnya tidak tahan. Dia telah mengatakan segalanya, tetapi Lin Ming bagus. Alih-alih mundur, dia memeluk pinggang Gu Dongman lebih sombong. Ini bukan untuk menantangnya, keluarganya, dan identitasnya sebagai murid Longmen yang tersembunyi. Untuk sesaat, bagaimana dia bisa terus bertahan? Pergi ke neraka. Setelah memarahi, Gu Zenshan tampaknya terbakar dengan kemarahan. Dia mengaum dan menamparkan Lin Ming dengan tangannya. Palem yang marah ini akan mengembunkan ranah gas lapisan kekuatan, tiba-tiba keluar, seperti guntur seperti listrik secara umum. Ah! Tetapi saat berikutnya, sebuah teriakan keluar dari Gu Zenshan pas, dan kemudian tubuh Gu Zenshan terbang terbalik, membanting banyak di tanah. Memang, pada saat itu, Lin Ming menendang Gu Zenshan dengan kecepatan yang lebih cepat. Munculnya adegan seperti itu membuat Gu Dongman akhirnya menjabat pikirannya. Dia juga ketakutan. Lalu dia bahkan lebih takut melihat bahwa Lin Ming harus terus bekerja. Dia berteriak pada Lin Ming, apakah kamu gila? Siapa yang memintamu untuk melakukannya? Kemudian dia dengan cepat pergi ke Gu Zenshan, membantunya, dan berkata dengan tergesa-gesa. Zenshan, Lin Ming adalah orang seperti itu. Jangan khawatir tentang dia. Aku akan pulang denganmu. Aku akan kembali bersamamu sekarang. Kemudian Gu Dongman mengertakkan gigi dan berkata kepada Lin Ming, aku akan pergi. Petik 1. Bahkan, Lin Ming dapat melihat bahwa Gu Dongman sedikit khawatir tentang dia dan tidak menginginkannya dan Gu Zenshan memiliki terlalu banyak kesulitan. Bagaimanapun, Gu Zenshan memiliki keluarga Gu di belakangnya dan gerbang naga tersembunyi yang lebih kuat. Tapi Gu Dongman begitu enggan untuk kembali dengan Gu Zenshan. Lin Ming juga agak tertekan. Apalagi dia tidak perlu memikirkannya. Gu Dongman tentu tidak memiliki buah yang baik untuk dimakan ketika dia kembali seperti ini. Memikirkan hal ini, kata Lin Ming kepada Gu Dongman, Dongman, aku akan pulang denganmu. Petik 1. Apa? Gu Zenshan tertegun ketika dia mendengar Lin Ming mengatakan ini. Kemudian dia melihat Lin Ming dengan cemoohan. Apa yang kamu hanya melamun. Di mana keluarga pertapa itu? Kamu anak yang biasa. Sangat lucu kalau kamu bisa pergi. Petik 1. Lin Ming hanya berkata kepada Gu Dongman, Dongman, bukan kakekmu. Mungkin aku bisa pergi menemui kakekmu. Petik 1. Gu Zenshan mencibir lagi dan berkata, kamu benar-benar bercanda. Tidak ada ahli dalam keluarga pertapa. Ketika kamu membutuhkan seseorang seperti kamu melihat kakekku terlalu banyak. Petik 1. Pada saat ini, Gu Dongman hanya mengambil kata-kata itu dan berkata, Lin Ming, saya menghargai kebaikan Anda. Saya pikir kakek saya akan baik-baik saja setelah saya kembali. Setelah jeda, mata Gu Dongman menyalakan resolusi, Lin Ming, Anda dan saya, pada kenyataannya, tidak memiliki kesempatan atau berbagi. Mari kita berhenti di sini. Meskipun kami telah berakhir, saya senang mengenal Anda. Aku senang dari hatiku. Aku akan mengingatmu sepanjang hidupku. Petik 1. Gu Dongman, kamu masih berbicara dengannya. Pada saat ini, Gu Zenshan tidak bisa mendengarkan lagi. Dia meraih lengan Gu Dongman dan menariknya keluar. Dua orang baru saja keluar dari gerbang, tiba-tiba seorang sosok di bawah flash, tetapi muncul di depan. Ini tidak hanya membiarkan Gu Zenshan, juga membiarkan Gu Dongman kaget. Lin Ming, apalagi yang ingin kamu lakukan? Itu benar. Ini Lin Ming. Gu Zenshan segera melotot, pada saat yang sama jantung sangat waspada dan gugup. Memang benar bahwa dia ditendang oleh Lin Ming sekarang,
yang membuktikan bahwa kekuatannya tidak sebagus Lin Ming. Jika Lin Ming benar-benar ingin berjuang keras, dia akan mati di sini hari ini. Bab 472. Jika Lin Ming benar-benar ingin kerja keras, Gu Zenshan merasa bahwa ia pasti akan mati di sini hari ini. Lin Ming, kau gila. Apa yang akan Anda lakukan? Segera, Gu Dongman kaget dan langsung berhenti di depan Lin Ming. Melihat bahwa mereka berdua takut dan melihat diri mereka sendiri, Lin Ming tidak bisa membantu tertawa dan kemudian berkata, "Jangan gugup, Dongman. Saya dapat melihat bahwa adikmu dan saudara bukan tanpa perasaan. Jadi untuk kepentingan Anda, saya tidak akan melakukan apapun untuk Gu Zenshan." Petik 1. Mendengar ini, Gu Dongman secara alami menarik napas lega, dan Gu Zenshan secara alami menarik napas lega untuk waktu yang lama. Tapi dengan kata-kata Lin Ming, Gu Zenshan gigitan giginya marah. Lalu Lin Ming dikatakan Gu Dongman perlahan-lahan, "Dongman, karena Anda memiliki hubungan dengan saya sedini 4 tahun yang lalu meskipun Anda mengambil inisiatif, Anda memaksa saya tapi bagaimanapun, kita memiliki hubungan jadi, dalam hati saya masih menganggap Anda sebagai wanita saya tentu saja, jika Anda dapat menemukan kebahagiaan Anda sendiri, saya sangat senang untuk Anda tapi jika Anda memiliki kehidupan yang buruk setelah Anda kembali ke rumah Anda, bahkan rumah Anda tidak ingin melihat Anda bisa datang ke saya kapan saja jika Anda tidak dapat melakukan tanpa melihat setelah keluarga Anda, saya akan pergi untuk mencari Anda." Petik 1. Ding-ding terlihat di Lin Ming dan mendengarkan kata-kata Lin Ming diam-diam. Untuk sesaat, mata Gu Dongman ini penuh dengan air mata. Tampaknya dia akan menangis saat berikutnya. Gu Zenshan dikatakan Lin Ming, menggigit giginya. "Lin Ming, dari sekarang, adikku tidak ada hubungannya dengan Anda. Jadi bagaimana adikku lakukan? Jangan khawatir tentang hal itu." Bersenandung. Ham dingin terganggu. Lin Ming mengatakan, "Gu Zenshan, Anda masih memiliki keluarga Gu, Anda akan lebih memperlakukan baik Dongman baik, jika tidak. Papa, besar. Petik 1. Pada saat ini, disertai dengan suara bertepuk tangan, suara dengan rasa ironi, juga menelepon. Mendengar suara ini, Lin Ming merasa familiar sejenak. Benar saja, saat berikutnya, sosok yang akrab datang perlahan-lahan dari kejauhan. Orang ini Yun Fei yang takut pergi oleh Lin Ming sebelumnya. Melihat bahwa itu adalah Yun Fei, Lin Ming sedikit terkejut sejenak. Sebelum, Yun Fei telah takut pergi dengan dia, tapi sekarang dia berani untuk menemukannya. Namun, ketika ia melihat seorang pria tua berumur 60-an belakang Yun Fei, Lin Ming juga terkejut. Pada saat ini, orang tua yang tampaknya menjadi jelek, benar-benar memberikan Lin Ming perasaan tak terduga. Lin Ming tidak bisa membantu bertepuk tangan di dalam hatinya. Dia sekarang memiliki kekuatan lapisan kondensat gas, sisi lain bisa memberinya perasaan seperti itu. Apakah benar bahwa orang tua jelek ini memiliki kekuatan kondensasi gas? Tapi pada pikiran kedua, Lin Ming langsung membantah dugaan tersebut. Wu Mingyu pernah berkata bahwa di antara keluarga pertapa, sebagian besar praktisi seni bela diri yang kuat memiliki kekuatan 9 lapisan gas kondensat. Dan dari makna Wu Mingyu, tampaknya bahwa kekuatan orang-orang yang berlatih seni bela diri telah disegel ketika mereka mencapai lantai 9 ranah gas kondensat. Ini akan usia dan mati. Oleh karena itu, orang tua ini tidak harus mampu memiliki kekuatan di atas lingkungan kondensat gas, tetapi pada saat ini, ia juga bisa memberikan Lin Ming perasaan tersebut. Tampaknya bahwa setidaknya ia harus memiliki kekuatan 5 atau 6 lapisan lingkungan gas kondensat. Karena Yi Zansong, yang memiliki 3 tingkat kekuatan di bidang gas sebelumnya, tidak memberikan Lin Ming perasaan tak terduga tersebut. Dengan menebak seperti di dalam hatinya, sulit untuk Lin Ming tidak akan terkejut orang tua untuk sesaat. Sebelumnya, dia bukan lagi lawan Yi Zansong. Pada saat ini, ketika menghadapi orang tua yang tak terduga, dia tidak akan menjadi lawan.
Tetapi pada saat yang sama, ia juga ingin mencoba. Memang, karena kekuatannya pecah ke ladang gas kondensat, kecepatan telah ditingkatkan dan telah sangat berkurang. Tentu saja, penurunan besar ini dibandingkan dengan kecepatan sebelumnya. Anda harus tahu itu sebelumnya, ketika dia berada di tahap kekuatan Qi dan situasi bawaan, dia hampir dipromosikan ke level yang lebih tinggi dalam beberapa hari. Kecepatan semacam ini dapat dikatakan melambung seperti roket. Ketika datang ke batas kondensat gas, kecepatan meningkat, yang secara alami tidak dapat dibandingkan dengan sebelumnya. Lagi pula, semakin sulit itu sampai ke belakang, semakin sulit itu. Namun demikian, kecepatan pelatihan Lin Ming saat ini luar biasa di antara mereka yang memiliki kekuatan kondensasi Qi. Dia memperkirakan bahwa itu akan membawanya sekitar 1 tahun untuk menerobos ke lapisan kedua bidang kondensat. Kali ini luar biasa bagi siapa saja yang mempraktikkan seni bela diri. Tetapi pada pendapat Lin Ming, kali ini terlalu panjang, atau terlalu lama. Belum lagi orang tua yang tak terduga yang tiba-tiba muncul di depannya, bahkan mantan Yi Zansong memberinya rasa tak berdaya. Karena itu, Lin Ming secara alami berharap bahwa semakin cepat ia dapat meningkatkan kekuatannya, semakin baik. Tentu saja, jika kita ingin meningkatkan kekuatan kita sesegera mungkin, kita juga harus menanggung risiko tertentu. Namun, untuk meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin, Lin Ming berpikir bahwa risiko ini masih dapat diambil. Melirik orang tua yang tampaknya menatap matanya, Lin Ming memiliki rencana di dalam hatinya. Pada saat ini, tampaknya karena keberadaan lelaki tua itu, Yun Fei yang datang ke Lin Ming selangkah demi selangkah. Setelah melihat Gu Dongman dan Gu Zenshan, ia dengan sinis berkata kepada Lin Ming. Lin Ming, kamu benar-benar baik. Pertama-tama, saya dirampok wanita Yun Fei yang. Sekarang, bahkan wanita yang peduli dengan keluarga mereka berani merampok. Maksudku, apakah kamu berani atau berani, hehe. Dengan itu, Yun Fiang juga terlihat sangat menghina dan mencibir di Lin Ming. Apa? Gu Dongman tiba-tiba mendengar kata-kata Yun Fei yang, dan dia tidak bisa tidak menunjukkan tampilan tercengang. Dia sudah tertawa pahit di hatinya. Orang ini benar-benar dapat membuat masalah, merampok wanita, dan berani merampok kepala Yun Fei yang. Berpikir tentang ini, Gu Dongman tidak dapat membantu orang tua itu, sedikit diam-diam khawatir dan gugup untuk Lin Ming. Memang, dia bisa merasakan ketidaksesuaian orang tua itu. Adapun Gu Zenshan, yang juga mendengar kata-kata Yun Fei yang, dia sangat senang bahwa dia hampir tidak bisa menahan tertawa. Pada saat ini, Lin Ming memandangi orang tua itu dengan memandang jijik di wajahnya. Dia memandang Yun Fei yang dan berkata dengan dingin, Yun Fei yang, kamu sampah di tempat sampah, pejuang di sampah. Anda mengatakan bahwa saya merampok wanita Anda, daripada Anda tidak kompeten, Anda tidak dapat menjaga wanita Anda sendiri. Anda bahkan tidak bisa menjaga wanita yang Anda cintai. Seorang pria seperti Anda bukan sampah di tempat sampah, pejuang di sampah. Anda berkata, apalagi yang bisa Anda lakukan? Terlebih lagi, Anda takut melarikan diri oleh saya sebelumnya. Sekarang Anda memiliki wajah untuk datang kepada saya dan mencibir kepada saya, jadi saya haha. Bab 473. Berbicara tentang akhir, Lin Ming juga merupakan tampilan jijik yang tak tertandingi. Dia tersenyum dingin di Yun Fei yang. Wow, wow. Kata-kata ini segera Cloudfly Exaltation dari wajah besi warna biru, ledakan tangisan aneh. Memang benar bahwa setelah dia takut dengan Lin Ming sebelumnya, semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah. Dia berpikir bahwa dia memiliki kekuatan kondensat gas, dan dia takut dengan Lin Ming. Tiba-tiba, dia merasa itu sangat memalukan baginya. Sedikit berpikir tentang hal-hal sebelumnya, ia memiliki rasa malu. Jadi ketika dia mendengar bahwa Lin Ming menyebutkan apa yang terjadi sebelumnya, dia hampir menyembur darah. Tapi kemudian dia sepertinya memikirkan sesuatu.
Dengan ekspresi suram di wajahnya, dia berkata kepada Lin Ming dengan dingin. Lin Ming, kamu telah mengambil wanita saya. Jika saya tidak memberi gigi untuk gigi, saya minta maaf untuk Anda. Haha. Petik 1. Berbicara tentang ini, Yun Fei yang juga tersenyum dingin di Lin Ming, menunjukkan penampilan misterius. Pada saat ini, Lin Ming tidak peduli. Dia memandang Yun Fei yang dengan jijik besar dan berkata, "Kamu akan mengambil wanitaku, seperti yang kamu katakan. Namun, kasihan pada wanita saya, yang bukan pria seperti Anda, tidak menyukai Anda." Petik 1. Anda. Untuk ejekan berulang Lin Ming, Yun Fei yang akhirnya datang ke tepi kemarahan. Bahkan, yang paling tidak bisa dia tanggung adalah bahwa Lin Ming tidak peduli dengan apa yang dia katakan. Tampaknya tidak peduli apa yang dia lakukan, wanita Lin Ming tidak akan dirampok olehnya. Ini tidak sama dengan penghinaan Ciguoguo, ketidakmampuannya. Lin Ming, tiba-tiba, Yun Fei yang merenggut dan dengan sedih berkata, "Aku tidak akan membunuhmu sekarang. Aku ingin kamu melihat dengan matamu sendiri bagaimana aku bisa mengambil wanitamu. Aku ingin kamu melihat dengan matamu sendiri bagaimana tunanganmu jatuh ke tanganku dan jatuh cinta padaku. Oh, biarkan sunyi jatuh cinta padamu." Haha, setelah mendengar ini, Lin Ming tertegun. Kemudian dia tertawa seperti dia mendengar lelucon besar. Bersenandung. Yun Fei yang penuh dengan kepercayaan diri, "Lin Ming, aku memberitahumu, jangan percaya, aku memiliki kemampuan ini." Petik 1. Lin Ming tidak bisa membantu tetapi mencibir dan mencibir, "Anda adalah Kasim. Kemampuan apa yang bisa Anda miliki? Lin Ming, jika kamu ingin mati, kamu berani memanggilku Kasim." Pada saat ini, bahkan jika Yun Fei yang tidak ingin membunuh Lin Ming, dia tidak bisa menekan amarahnya. Dia mengaum. Setelah itu, dia berkata kepada orang tua itu, "Paman Chang, lakukan dengan cepat, ajari aku pelajaran. Aku ingin dia menjadi Kasim." Menjadi Kasim. Dengan itu, Yun Fei yang marah meraung untuk waktu yang lama, dan wajahnya berubah merah, hampir berdarah. Mendengar bahwa Yun Fei yang sangat marah, sepertinya orang tua yang menatap matanya menutup matanya perlahan. Ketika lelaki tua itu membuka matanya seperti ini, Lin Ming terkejut. Mata lelaki tua itu keruh dan ditutupi dengan kasa tebal. Tetapi semakin banyak Lin Ming merasa bahwa orang tua itu tak terduga. Meskipun mata orang tua itu keruh, ketika dia melihat mereka, Lin Ming masih bisa merasakan dua mata yang tajam. Orang tua itu, jelas salah satu yang terbaik. Tiba-tiba, Lin Ming menatap pria tua tanpa berkedip. Pada saat yang sama, Lin Ming juga mencoba yang terbaik untuk menjalankan metode pernapasan. Memang benar bahwa Lin Ming tidak berani gegabah saat ini. Dia memiliki perasaan bahwa jika dia ceroboh sedikit, ia akan sakit oleh pihak lain. "Boy, Anda sangat arogan. Anda juga sangat kasar." Orang tua membuka mulutnya saat ini, dan bibirnya tidak bergerak, seolah-olah ia menggunakan bahasa perut. Ini memberikan orang semacam perasaan halus, seolah-olah suara, di mana-mana orang tua itu, dari semua arah. Orang tua terus menyebar suaranya, dalam keluarga terpencil, tidak ada yang berani melanggar Tuan Yun Fei yang seperti ini. Anda, katak di dunia sekuler, berani menyalahgunakan Tuan Yun Fei yang seperti ini. Anda memiliki 100 nyawa. Tetapi Anda tidak cukup mati. Petik 1. Sebelum kata terakhir, Lin Ming memiliki merinding. Pada saat ini, orang tua tiba-tiba menghilang dari udara tipis. Lin Ming tidak merasa nafas orang tua. Pada saat ini, rasa belum pernah terjadi sebelumnya. Krisis telah muncul dalam hati Lin Ming. Tiba-tiba, metode pernapasan juga bekerja lebih cepat dari sebelumnya. Sehat. Pada saat ini, Lin Mingxin merasakan sesuatu. Dia berbalik ke kiri dan menamparkan keluar tanpa mengucapkan sepatah kata. Pada saat itu, Lin Ming merasa bahwa kekuatan yang tak tertandingi datang. Perasaan seperti ini sangat kuat dan menakutkan. Untuk pertama kalinya,
Lin Ming tidak dapat membantu perasaan bahwa ia telah menjadi daun di angin yang kuat. Angin bergulir dan bersiul. Dia tidak tahu di mana dia telah menyapu. Memang benar bahwa tubuh Lin Ming telah dilemparkan pada saat ini, dan ia telah menarik parabola di udara pertengahan sebelum jatuh ke tanah. Wow, ada seteguk darah di mulut Lin Ming. Untuk sesaat, tampaknya ia terluka parah. Namun, meskipun Lin Ming terlihat seperti ini, dalam hatinya, dia tidak bisa membantu tetapi akan gembira. Gaya ini benar-benar mengerikan. Langsung menghancurkan tempat cahaya dalam tubuhnya, yang terdiri dari semua bawaan Qi. Untuk sementara waktu, bawaan Qi juga di dalam tubuh, tetapi dengan metode pernapasan sudah berjalan, juga dalam beberapa detik. Semua Qi alami dari tabrakan melintang dikendalikan. Belum lagi bahwa, metode pernapasan segera mengintegrasikan kekuatan yang tak tertandingi dalam bawaan tersebut Qi. Kemudian gaya ini dan bawaan Qi digabungkan dengan cepat. Jangan memikirkannya. Lin Ming juga tahu bahwa sekali bawaan Qi sepenuhnya terintegrasi dengan kekuatan ini, kekuatannya akan dipromosikan ke tingkat kedua gas kondensat. Pada pemikiran ini, Lin Ming merasa bahwa itu layak tamparan belum pernah terjadi sebelumnya. Tentu saja, hal ini terjadi sangat cepat. Ketika Lin Ming mendarat, mereka sudah terjadi. Oleh karena itu, meskipun Lin Ming tampaknya terluka parah, pada kenyataannya, ia tidak terluka bahkan sedikit. Tapi melihat darah Lin Ming memancar keluar dengan mulut penuh besar, Gu Dongman hampir takut mati. Sikat di wajahnya menjadi berdarah dan berseru. Lin Ming, saya ingin lari ke Lin Ming. Suster, apa yang akan Anda lakukan? Tapi begitu wajah Gu Zenshan tenggelam, dia langsung menyambar lengan Gu Dongman dan berkata, kakak, kau tidak mendengar apa yang baru saja dikatakan Yun Fei Yang. Lin Ming dirampok wanita Yun Fei Yang ini. Anak itu begitu tebal bahwa dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sangat mudah untuk Yun Fei Yang untuk membunuh anak ini. Anda tidak ingin pergi ke sana sekarang. Untungnya, Anda telah menyingkirkan Lin Ming. Jika tidak, Yun Fei Yang tidak akan membiarkan Anda pergi. Petik 1. Bab 474. Tetapi pada saat ini, Gu Dongman tampaknya tidak mendengar kata-kata Gu Zenshan sama sekali. Dia hanya ingin melihat situasi Lin Ming saat ini. Meskipun dia bisa melihat orang tua yang tak terduga, dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan lelaki tua itu sangat mengerikan. Anda tahu, dia sudah tahu kekuatan Lin Ming, yang merupakan lapisan pertama kondensat, yang telah mengejutinya selama beberapa hari. Tapi itu Lin Ming yang sangat terkejut ketika menghadapi orang tua itu, dia sepertinya tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Dia terbang dalam flash dan memuntahkan darah di mulutnya. Nah, seberapa kuat orang tua itu? Pada saat ini, melihat bahwa Lin Ming tidak bergerak, Gu Dongman tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah Lin Ming telah kehilangan napas. Dengan cara ini, bagaimana mungkin dia tidak khawatir tentang Lin Ming? Namun, meskipun dia ingin melihat situasi Lin Ming, Gu Zenshan meraih lengannya. Anda harus tahu bahwa Gu Zenshan memiliki kekuatan tingkat kondensat pertama. Dibandingkan dengan 3 tingkat lingkungan kongenital, dia jauh lebih kuat. Secara alami, dia tidak bisa melepaskan diri dari Gu Zenshan. Dia tidak bisa membantu menderu di Gu Zenshan. Gu Zenshan, biarkan aku pergi, lepaskan saya. Tapi Gu Zenshan masih tidak bergerak saat ini, dan kemudian dia tiba-tiba berkata kepada Gu Dongman. Dengan tampilan yang tulus, Sister, tidak bisakah kamu melihat usaha saya yang melelahkan? Untungnya, saya bersikeras bahwa Anda menyingkirkan Lin Ming. Kalau tidak, Yun Fei yang sudah tahu tentang hubunganmu dengan Lin Ming, dan dia tidak akan membiarkanmu pergi terlebih lagi. Itu tidak baik untuk Lin Ming untuk merampok wanita seseorang. Dia berani merampok wanita Yun Fei Yang. Dia mencari kematiannya sendiri. Selain keluarga Yi, keluarga Yun menempati urutan kedua di antara keluarga tertutup. Petik 1. Gu Zenshan, tetapi Gu Dongman sepertinya tidak mendengar apa yang dikatakan Gu Zenshan sama sekali. Dia tiba-tiba meraung untuk melihat Lin Ming.
Tapi Gu Zenshan masih belum membiarkannya pergi. Melihat ini, Gu Dongman tidak bisa membantu tetapi merasa tidak berdaya. Dia memandang Gu Zenshan dan berkata, "Zenshan, biarkan aku pergi." Tapi Gu Zenshan sepertinya tidak bergerak sama sekali. Dia masih memandang Gu Dongman dengan wajah yang ditentukan dan sejuk. Lihat ini, Gu Dongman akhirnya tidak bisa turun, dan kemudian dia sepasang huo pergi keluar dari jalan, tiba-tiba membungkuk lututnya, akan berlutut menuju Gu Zenshan. Gu Zenshan tertegun. Kemudian dia berhenti Gu Dongman dan berkata dengan marah, "Kakak Elder, kamu terlalu gegabah. Bagaimana kamu bisa membiarkanku mengabaikanmu? Kakak perempuan, menyerah. Tidak peduli bagaimana Anda memohon kepada saya tidak akan membiarkan Anda mendekati Lin Ming lagi. Terutama saat ini, Yun Feiyang dan Chang Bo juga. Selain itu, dengan Yun Feiyang dan Chang Bo di sini hari ini, bahkan jika Lin Ming tidak mati, dia akan mengupas kulitnya. Itu sama apakah Anda pergi menemuinya atau tidak. Jadi jangan terlibat dalam urusan antara Yun Feiyang dan Lin Ming." Petik 1. Pada titik ini, mata Gu Zenshan juga memflash warna ganas, dan kemudian ia langsung ditembak. Tiba-tiba Gu Dongman menolak di bahu. Kemudian dia juga mengabaikan tangisan Gu Dongman. Beberapa flash telah keluar dari komunitas villa di sisi mobil. Di dalam mobil, Gu Dongman tidak bisa membantu berteriak, "Gu Zenshan, Anda." Tetapi suaranya tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, Gu Zenshan tiba-tiba menyerahkan, memotong lehernya, biarkan dia langsung pingsan. Melihat Gu Dongman yang pingsan, Gu Zenshan bergumam, "Kakak, kamu sangat impulsif. Saya melakukan ini untuk Anda, demi merawat keluarga Anda. Kami tidak mampu menyinggung keluarga Cloud. Ketika Anda kembali ke rumah Gu, saya yakin Anda akan melupakan Lin Ming dan memulai kehidupan baru." Petik 1. Kemudian, Gu Zenshan pergi terburu-buru, menginjak akselerator, dan mobil meraung. Pada saat ini, melihat Lin Ming, yang tampaknya terluka parah dan berbaring di tanah dan tidak dapat bergerak, Yun Feiyang menunjukkan penampilan jijik dan berkata, "Lin Ming, kamu adalah bocah biasa yang tidak memiliki latar belakang, berani bertarung denganku. Itulah yang terjadi pada Anda." Petik 1. Kemudian Yun Feiyang datang ke Lin Ming, menatapnya dengan tampilan merendahkan dan berkata, "Tapi jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu sekarang. Menurut pendapat saya, itu semudah membunuhmu. Aku akan membiarkanmu melihat bagaimana Wu Yanyi jatuh cinta padaku dan menjadi wanitaku. Karena Anda berani merampok wanita saya, maka Anda harus memiliki persiapan psikologis Anda sendiri bahwa wanita akan dirampok oleh saya, haha." Petik 1. Berbicara tentang ini, Yun Feiyang juga melihat Lin Ming dengan memandang jijik dan mencibir 2 kali. Mendengar hal ini, meskipun kibawaan di tubuh Lin Ming masih bergabung dengan kekuatan itu, dia tidak bisa menahan dan berkata, "Haha, Yun Feiyang, Kasim seperti kamu juga ingin mengambil wanita Lin Ming. Anda tidak dapat menahan lamunan." Petik 1. "Apa, kamu?" Tiba-tiba, mata Yun Feiyang melebar. Dia tidak marah pada Lin Ming karena memarahinya lagi, tetapi terkejut dengan kata-kata Lin Ming. Dia mengatakannya dengan cara yang netral. Bagaimana ini bisa terjadi? Bocah itu ditampar oleh Paman Chang. Dia terluka parah. Jika Anda tidak berbicara seperti ini, saya khawatir Anda bahkan tidak bisa berbicara. Tuan Yun Feiyang, berhati-hatilah. Petik 1. Di awan terbang sehingga tiba-tiba tertegun selama beberapa detik, tiba-tiba sebuah pengingat terdengar. Benar saja, saat berikutnya, Yun Feiyang tidak bisa membantu tetapi terkejut. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Lin Ming tiba-tiba berdiri di depannya. Di bawah ketakutan ini, itu bukan masalah kecil. Yun Feiyang hampir tidak bisa menahan teriakan dan duduk di tanah. Pada saat ini, Lin Ming tidak dapat membantu tetapi menaikkan mulutnya ke awan dan berkata, "Sabi, apakah kamu tahu apa yang akan terjadi pada mereka yang merampokku dari wanita Lin Ming?" Setelah Lin Ming,
Ia menembak awan seperti kilat. Hentikan. Pada saat ini, wajah lelaki tua Chang Bo tiba-tiba berubah. Dia minum dan kemudian melintas. Tapi dia agak terlambat. Kemudian dia melihat bahwa Lin Ming telah menamparkan wajah Yun Fei yang tamparan keras di wajah, suaranya juga menelepon. Tamparan di wajah, penuh kekuatan, langsung membuat seluruh orang terbang keluar. Pada saat itu, Chang Bo ini tidak memiliki waktu untuk memberikan Lin Ming. Dia pergi untuk menangkap Yun Fei Yang dengan flash. Pada pandangan pertama, setengah dari wajah Yun Fei Yang adalah kirmizi dan bengkak. Kemudian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Chang mengeluarkan vas porselen dan menuangkan beberapa bubuk putih di setengah wajah Yun Fei Yang. Pada saat ini, awan terbang dan pusing, dan Venus muncul di depan matanya. Ketika Chang Bo menuangkan bubuk putih di wajahnya, dia sedikit lebih baik dan memiliki lega. Bab 475. Dia tidak bisa menahan marah, kesal, ketakutan dan terkejut. Menurutnya, meskipun Lin Ming memiliki kekuatan kondensat, dia tidak bisa menolak Chang Bo sama sekali. Dan kemudian, adegan seperti itu terjadi. Karena itu, menurut pendapatnya, bahkan jika Lin Ming tidak terluka parah, bahkan jika dia beruntung, dia pasti akan sedikit terluka. Tapi apa yang terjadi? Lin Ming sudah jatuh ke tanah. Dia sudah menyemburkan darah. Dia telah menyemburkan seteguk besar secara langsung. Tapi apa yang terjadi saat ini? Mengapa Lin Ming melihatnya dengan senyum mengejek, sama seperti siapapun? Meskipun setengah dari wajahnya telah dilapisi dengan bubuk putih obat penyembuhan juga segera mulai berlaku, dan Yun Fei Yang tidak dapat lagi merasakan pembengkakan dan rasa sakit, tetapi kebenciannya terhadap Lin Ming saat ini hanya akan lebih kuat, dan tidak akan dikurangi setengahnya. Kemudian dia memandang Lin Ming dengan dingin dan berkata kepada Chang Bo di sampingnya. Paman Chang, kamu begitu berani sehingga kamu berani menamparkan wajahku. Saya ingin dia mati sekarang. Saya ingin dia mati. Ketika sampai pada 3 kata terakhir, mulut Yun Fei Yang tampaknya memeras kata dengan kata, yang menunjukkan seberapa kuat niatnya untuk membunuh Lin Ming. Kemudian dia juga berkata pada Lin Ming, Lin Ming, sayang sekali kamu tidak bisa hidup sampai hari ketika tunanganmu jatuh cinta padaku. Aku ingin kamu mati sekarang, ya. Petik 1. Tetapi ketika datang ke ini, Yun Fei Yang menemukan sesuatu yang salah. Dia tidak melihat Chang Bo naik untuk melawan Lin Ming. Dia segera melihat Chang Bo dengan keraguan dan berkata, Chang Bo, ada apa? Apa yang terjadi? Pada saat ini, mata Chang Bo sudah berkedip dengan warna kejutan. Ketika dia mendengar Yun Fei Yang tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini, dia sepertinya tidak sadar berkata, anak ini aneh. Menurut situasi normal, bahkan jika saya tidak membunuh bocah itu secara langsung, saya tidak menyakitinya dengan serius. Namun, yakin bahwa dia sedikit terluka, tetapi sekarang. Pada saat ini, Yun Fei Yang mengangguk dan berkata, itu benar. Anak ini benar-benar aneh. Petik 1. Tapi kemudian dia mencibir dengan jijik, tapi tidak peduli seberapa aneh dia, kekuatannya jauh lebih kecil darimu. Paman Chang, kamu bisa pergi ke sana dan menebusnya. Kali ini, kamu tidak perlu berbelas kasih. Ini bocah akan mati. Mendengar ini, Chang Bo tiba-tiba berkata, bocah ini telah menyembunyikan kekuatannya. Petik 1. Apa? Seperti yang diharapkan, Yun Fei Yang tertegun kali ini, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya lagi dan lagi, mustahil, mustahil, sama sekali tidak mungkin. Orang ini hanyalah kekuatan lapisan pertama dari bidang kondensat. Dibandingkan dengan kekuatan lapisan kelima bidang kondensat Anda, ia terlalu jauh. Petik 1. Selama percakapan mereka, Lin Ming tampaknya tidak bergerak banyak, tetapi dia benar-benar mengalami negara saat ini. Memang, barusan, ketika tali keluarga Qi di tubuhnya dan kekuatan yang tak tertandingi sepenuhnya terintegrasi, titik cahaya wijen Qi sebesar benih wijen sebelum meningkat satu lingkaran.
Pada saat yang sama, Lin Ming juga jelas merasakan kekuatannya. Kekuatan telah tumbuh dari lapisan pertama ke lapisan kedua. Tetapi untuk dua musuh yang kuat, Yun Fei Yang dan lelaki tua itu, Lin Ming hampir tidak bisa menahan tertawa. Meskipun ia telah dilatih dengan Wu Sunyi, Bai Muyu dan Zheng Yuting sebelumnya, kecepatan peningkatan kekuatan memang meningkat dengan margin besar, tetapi dalam estimasi Lin Ming, itu akan mengambil hampir 1 tahun untuk membuat terobosan. Tapi dalam sekejap mata, terobosan telah dibuat sekarang, dan waktu yang telah disingkat oleh 1 tahun penuh. Menurut Lin Ming, 1 tahun cukup panjang. Baginya, dalam setahun, cukup untuk terjadi banyak bumi gemetar hal. Oleh karena itu, ia memperpendek waktu 1 tahun untuk membuat terobosan. Baginya, bagaimana bisa dia tidak merasa sangat terkejut? Selain itu, Lin Ming juga memiliki beberapa spekulasi bahwa dengan peningkatan kekuatan, cara ini promosi tidak akan bekerja. Tapi sekarang tampaknya bahwa cara ini masih dapat membiarkan dia meningkatkan kekuatan, tapi kekuatan sisi lain, lebih baik untuk menjadi jauh lebih baik dari dia. Tentu saja, dengan cara ini, ia juga perlu mengambil lebih banyak dan lebih banyak risiko. Sama seperti yang terjadi sekarang, Yun Fei yang tidak ingin dia mati di awal. Jika dia ingin dia mati di awal, ketika ia tidak melepaskan napas, Chang Bo akan menambahkan beberapa telapak tangan. Lin Ming merasa bahwa dia benar-benar akan mati. Tentu saja, ia masih memiliki risiko yang cukup besar pada saat ini. Saat ia merasa, kekuatan orang tua itu jauh lebih kuat daripada Yi Zansong, yang sebenarnya kekuatan lapisan kelima dari lapangan gas kondensat. Oleh karena itu, meskipun kekuatannya telah diperbaiki dan mungkin lebih dari cukup untuk membunuh Yun Fei yang di bidang kondensat, ia masih memiliki kekuatan pertempuran di wajah orang tua. Namun, apa yang membuat Lin Ming merasa lega adalah bahwa orang tua Chang Bo tampaknya menyadari keanehan dan tidak melakukannya segera. Pada saat ini, melihat Yun Fei yang, ia menggelengkan kepalanya untuk pertama kalinya dan merasa bahwa Lin Ming tidak bisa menyembunyikan kekuatannya. Chang Bo masih sedikit terkejut dan berkata, "Anak ini, dia benar-benar menyembunyikan kekuatannya. Hanya sekarang, dia adalah kekuatan lapisan pertama dari lapangan gas kondensat, tapi sekarang." Pada titik ini, Chang Bo berhenti dan terlihat naik dan turun pada Lin Ming lagi. Setelah ia tampaknya yakin, katanya lagi, "Seperti untuk saat ini, kekuatannya adalah lapisan kedua dari lapangan gas kondensat." Petik 1. Apa? Lapisan kedua waduk kondensat. Apakah dia benar-benar menyembunyikan kekuatannya? Mendengar Chang Bo mengatakan ini lagi, itu juga terlihat sangat yakin. Tentu, Yun Fei yang tidak dapat membantu percaya itu. Tapi kemudian ia menyeringai dengan jijik dan berkata, bahkan jika ia menyembunyikan kekuatannya, itu yang terbaik baginya untuk memiliki kekuatan 4 lapisan gas kondensat. Dia masih tidak dapat dibandingkan dengan Anda." Petik 1. Mendengar ini, Chang Bo mengangguk sedikit dengan beberapa persetujuan, tapi setelah sedikit pemikiran, dia tidak bisa membantu mengatakan, "Jika Anda begitu muda, Anda dapat memiliki kekuatan lapisan keempat dari kondensat, maka latar belakang identitas tentu tidak sederhana." Petik 1. Sehat. Hal ini tampaknya untuk mengingatkan Yun Fei yang apa, untuk sesaat, dia tidak bisa membantu tetapi menjadi tertegun. Memang, di luar dunia sekuler, tidak ada keluarga pengasingan dengan nama Lin, jadi ketika ia pertama kali bertemu Lin Ming, ia memiliki ide yang terbentuk sebelumnya bahwa Lin Ming tidak punya latar belakang identitas, dan kemudian ia alami merasa bahwa Lin Ming adalah orang biasa tanpa latar belakang identitas. Tapi, saat ini, ia juga tiba-tiba memikirkan sesuatu, tanpa sadar menarik napas. Pada saat yang sama, Chang Bo tampaknya memikirkan sesuatu dan berkata kepada Yun Fei yang, "Tuan muda Yun Fei yang, jika ia begitu lama dan benar-benar memiliki kekuatan 4 lapisan gas kondensat, maka di kalangan generasi muda dari keluarga pertapa, tidak ada murid yang bisa dibandingkan dengan dia." Setelah jeda,
Chang Bo melanjutkan, jadi, jika seni bela diri praktisi adalah tak tertandingi di kalangan generasi muda dari semua keluarga pertapa, akan dia menjadi orang biasa tanpa latar belakang identitas. Ini, sejenak, Yun Fei yang mengerutkan kening. Mendengarkan percakapan, Lin Ming merasa sedikit lucu, tapi dia juga senang bahwa mereka akan berpikir begitu. Pada saat ini, ia menunjukkan tampilan yang misterius, batuk dan berkata, "Saudara-saudara, jika Anda tidak ada hubungannya, maka saya akan pergi. Master menunggu saya untuk membeli dia beberapa anggur." Petik 1. Apa, Tuan? Setelah mendengarkan kata-kata ini, Yun Fei Yang dan Chang Bo terkejut. Bab 476. Melihat bahwa mereka berdua takut dengan kata-katanya sejenak, Lin Ming tidak bisa membantu tetapi tersenyum secara misterius. Kemudian dia langsung ke gerbang villa dan berkata, "Tuanku adalah orang tua. Dia memiliki temperamen yang buruk. Dia selalu mulai memukuli orang, terutama ketika tidak ada minuman. Orang yang menyinggung tuanku terakhir kali ditampar langsung oleh tuanku dan berakhir dengan mayat yang dipotong-potong. Tutut, gambarnya tidak terlalu mengerikan dan berdarah." Petik 1. Bahkan, apa yang dikatakan Lin Ming itu benar, kecuali bahwa tuan yang dia bicarakan adalah orang tua yang membesarkannya sejak kecil. Temperamen lelaki tua itu benar-benar terlalu panas. Ketika dia masih kecil, dia akan mengalahkannya. Adapun pria yang dipotong-potong terakhir kali, itu adalah serigala lapar di hutan. Ketika dia mengatakan ini, Lin Ming sudah mencapai gerbang villa. Pada saat ini, dia lega melihat bahwa lelaki tua itu tidak mengejar ketinggalan. Kemudian dia tidak tinggal lebih lama dan pergi ke Pengyu Group Company. Pada saat ini, setelah melihat sosok Lin Ming menghilang di hadapan, Yun Fei yang tiba-tiba berseru, "Oh, Paman Chang, tidak, kami ditipu oleh bocah ini. Jika bocah ini benar-benar memiliki master di rumah Wu Sunyi, ketika Anda memukulnya sekarang, tuannya akan keluar." Petik 1. Chang Bo terpana oleh ini. Kemudian ketika dia melihat villa di depannya, dia mendengus dengan dingin. "Sialan, kita benar-benar takut dengan bocah ini. Tidak ada praktisi yang kuat di dalamnya." Yun Fei yang juga menunjukkan tampilan pembunuhan. Dia berkata dengan tergesa-gesa, "Chang Bo, bocah ini tidak boleh pergi jauh. Kami punya waktu untuk mengejar ketinggalan sekarang." Petik 1. Pada saat ini, Paman Chang merenung dan berkata, meskipun tidak ada praktisi seni bela diri yang kuat di keluarga Wu Sunyi, anak ini harus memiliki tuan, tetapi dia seharusnya tidak berada di Haizu sekarang. Petik 1. Seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, kata Yun Fei Yang dengan persetujuan, "Ya, jika ada lebih banyak praktisi seni bela diri di kota Haizu daripada Chang Bo, Huan akan diberitahu untuk waktu yang lama." Berbicara tentang ini, Yun Fei Yang juga memberikan yang dingin dan berkata dengan gigi kernokan, "Karena tuan bocah ini tidak ada di sini, itu hanya waktu yang tepat. Kita dapat mengambil kesempatan untuk membunuh bocah ini. Anak laki-laki ini akan menamparku di wajah. Aku ingin dia mati." Petik 1. Setelah mendengar ini, Paman Chang mengerutkan kening sejenak dan berkata, "Jangan impulsif. Lin Ming sangat muda sehingga kekuatannya sangat mengerikan. Cukup langka. Seberapa kuat tuannya? Apa latar belakangnya? Jadi, mari kita periksa masalah ini dulu, dan kemudian kita akan berpikir untuk melakukan sesuatu ke Lin Ming." Petik 1. Setelah pemikiran sesaat, Yun Fei yang masih memberikan yang dingin, tidak ada keluarga yang bermarga Lin dalam keluarga pertapa. Secara alami, Lin Ming tidak bisa menjadi murid dari keluarga hermit. Karena dia bukan anggota keluarga pertapa, aku khawatir tuannya tidak memiliki latar belakang. Sejauh yang saya lihat, tuannya seharusnya menjadi orang tua yang buruk yang menghindari dunia. Dia bersembunyi di pegunungan dan hutan, dan kemudian mengambil Lin Ming sebagai magang ketika dia bosan. Petik 1. Pada saat ini, Chang Bo tidak mengatakan apa-apa.
Setelah beberapa saat, dia merenungkan dan berkata, ngomong-ngomong, hanya karena Lin Ming begitu muda, dia bisa memiliki kekuatan seperti itu, yang sudah cukup bagi kita untuk menatapnya. Untuk sesaat, ini membuat Yun Fei yang mengerutkan kening. Pada saat yang sama, ia juga memiliki beberapa ketidakberdayaan. Karena Chang Bo bersikeras untuk tidak membunuh Lin Ming, dia tidak punya pilihan. Apalagi Lin Ming lebih kuat dari dia sekarang. Tidak sulit untuk membunuhnya. Artinya, dia membutuhkan perlindungan Chang Bo sekarang. Namun, meskipun dia tidak bisa membunuh Lin Ming untuk saat ini, Yun Fei yang telah menderita kemunduran dan penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di sini. Dia juga tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan Lin Ming pergi dengan mudah. Pertama-tama, dia tidak akan membiarkan Lin Ming memiliki kehidupan yang lebih baik. Memikirkan ini, Yun Fei yang tersenyum dingin dan berkata dengan sedih, adalah hal yang baik untuk membiarkan Lin Ming hidup sekarang. Aku ingin dia melihat tunangannya jatuh ke tanganku. Haha. Petik 1. Kata Cloud untuk terbang untuk mengumpulkan sepasang penampilan yang lebih berbahaya untuk tersenyum, lalu ia mengeluarkan sesuatu dari saku celana. Melihat Yun Fei yang tiba-tiba membawanya keluar, Chang Bo tampaknya melihat rencananya. Dia mengerutkan kening dan berkata, Tuan Fei Yang, liontin giok gerbang naga ini sangat berharga bagi kami. Ini tanda bagi Anda untuk memasuki gerbang naga tersembunyi. Selain itu, karena kami mencuri liontin gerbang dragon ini dari Wu Sunyi, kami tidak memiliki kesempatan untuk mengembalikannya. Petik 1. Setelah mendengarkan ini, Yun Fei yang tidak bisa menahan tertawa dan berkata dengan pikiran yang jernih. Paman Chang, kamu benar. Liontin gerbang naga ini sangat penting bagi saya dan keluarga Awan. Begitu saya bisa menjadi murid gerbang naga tersembunyi, status saya di keluarga Cloud akan naik, dan status keluarga Cloud juga akan melakukannya bangkit dalam keluarga tersembunyi. Jadi liontin jade Longman sangat penting bagi saya dan keluarga Cloud. Secara alami, saya tidak akan dengan mudah mengembalikannya kembali. Kali ini Chang Bo adalah pikiran terbang Awan yang sulit dipahami. Yun Fei yang tidak bisa menahan tertawa dan berkata, liontin gerbang naga ini juga sangat penting bagi Wu Sui. Jika saya mengembalikan gerbang Dragon Jade Pendant kembali, Wu Sui pasti akan sangat berterima kasih kepada saya. Meskipun kami tidak akan setuju. Meskipun kami tidak akan setuju satu sama lain, kami memiliki awal yang baik. Tuan Fei Yang, kamu benar-benar tidak bisa mengembalikan liontin gerbang naga ini. Petik 1. Tetapi pada saat ini, wajah Chang Bo tenggelam dan nadanya meningkat sedikit. Yun Fei yang masih belum terburu-buru. Jangan khawatir, Paman Chang. Karena kita bisa mencurinya dari Wu Sunyi sekali, kita bisa mencurinya 2 kali, bukan begitu? Sehat. Kata-kata ini membiarkan Chang Bo tidak dapat membantu tetapi terpana sejenak. Dia tidak memikirkan ini sama sekali. Menurutnya, karena hal-hal telah dicuri, terutama liontin jade Longman yang tak ternilai, tidak ada alasan untuk mengembalikannya. Akhirnya, dia tidak bisa membantu mengagumi Yun Fei Yang dan berkata, Tuan Fei Yang pintar. Petik 1. Melihat bahwa Chang Bo tidak lagi objek untuk melakukan ini, Yun Fei Yang tampaknya telah melihat bahwa dia dan Wu Sunyi memiliki awal yang baik. Secara alami, dia lebih bahagia. Dia juga terburu-buru dan berkata, apa yang kamu tunggu-tunggu? Ayo terburu-buru untuk kelompok Pengyu. Petik 1. Pada saat ini, dari komunitas villa, Lin Ming dengan cepat datang ke Pengyu Group Company, dan kemudian ia langsung memasuki kantor Wu Yanyi. Bab 477. Wu Sunyi tampaknya sibuk untuk sementara waktu. Pada saat ini, dia memilah beberapa dokumen. Tampaknya dia bisa merasa bahwa orang yang datang adalah Lin Ming. Tanpa melihatnya, katanya langsung, Lin Ming, Anda tidak perlu mengatakan apa-apa. Pokoknya, saya tidak perlu perlindungan pribadi Anda. Jika saya masih membutuhkan perlindungan pribadi Anda, maka saya berbeda dari sebelumnya.
Saya tidak berlatih seni bela diri tanpa masalah. Pada saat ini, Lin Ming sudah duduk tepat di depan Wu Yanyi. Dia berkata dengan wajah yang bermartabat, "Tuan Wu, dengarkan aku. Situasinya sangat berbeda sekarang. Tidak peduli apa, aku akan berada di sisimu untuk melindungimu." Petik 1. Memang benar bahwa Yun Fei yang mengatakannya dengan jelas dan percaya diri sebelumnya. Tampaknya Wu Yanyi akan jatuh cinta padanya. Untuk sesaat, Lin Ming tidak tahu apa yang akan dilakukan Yun Fei yang. Tapi tidak peduli apa yang Yun Fei yang akan lakukan, Lin Ming tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan Yun Fei yang melakukannya. Bahkan jika kita tidak menyebutkan orang tua dengan kondensat, Yun Fei yang sendiri lebih dari cukup untuk berurusan dengan Wu Sunyi. Bagaimanapun, Yun Fei yang juga merupakan praktisi seni bela diri dengan kekuatan gas kondensasi. Dia jauh lebih baik daripada Wu Sunyi. Betapa berbedanya. Bagaimana perbedaannya? Pada saat ini, Wu Sunyi akhirnya mengangkat kepalanya, menatap Lin Ming dan bertanya. Memang, dia juga melihat warna yang bermartabat dari wajah Lin Ming. Pada saat ini, Lin Ming juga memandang Wu Sunyi, lebih bermartabat dan bertanya, "Keluarga pertapa, Anda seharusnya mendengarnya." Wu Sunyi mengangguk, "Saya pernah mendengar bahwa ketika Wu Yujia datang kepada saya sebelumnya, dia menyebutkan 4 kata ini. Mereka lebih rahasia dan kuat daripada Huaan. Mereka ada." Petik 1. Lin Ming mengangguk, "Itu benar. Sekarang Anda ditargetkan oleh para murid keluarga awan dalam keluarga pertapa." Petik 1. Setelah mendengar ini, Wu Sunyi bingung sejenak dan berkata, "Saya tidak pernah melakukan kontak dengan keluarga Yin. Jika bukan karena apa yang dikatakan Wu Yujia, saya tidak tahu ada keluarga Yin lainnya. Bagaimana bisakah saya memiliki konflik dengan para murid keluarga Yun dalam keluarga Yin?" Sehat. Petik 1. Lin Ming tertegun oleh ini sejenak. Lalu dia memikirkannya dan berkata, "Bahkan, itu salahku." Petik 1. Menyalahkanmu. Wu Sunyi lebih bingung. Lin Ming mengangguk dan berkata, "Ya, saya harus disalahkan untuk ini. Bahkan, itu ada hubungannya dengan sepupu Anda Wu Yujia. Murid keluarga awan ini adalah Yun Fei Yang. Dia memiliki beberapa keterikatan emosional dengan Wu Yujia. Sekarang sepupumu naksir aku, dan dia terobsesi denganku." Petik 1. Pada titik ini, Lin Ming tidak bisa membantu tetapi menghentikan dan melihat Wu Sunyi. Setelah mendengar ini, Wu Sunyi sepertinya tidak terkejut sama sekali. Dia berkata perlahan, "Bahkan, Wu Yujia akan mengganggu Anda. Wu Yujia mengatakan kepada saya bahwa dia akan membuat Anda jatuh cinta padanya, dan kemudian membawa Anda pergi." Pada titik ini, Wu Yanyi tampak tersenyum tanpa sadar, dan kemudian berkata, "Jika Wu Yujia benar-benar bisa membawamu pergi, aku ingin mengucapkan terima kasih." Petik 1. Busy, Lin Ming tidak bisa menahan matanya dan menatap Wu Sunyi dan bertanya, "Istri, begitu banyak hal telah terjadi. Apakah kamu benar-benar memiliki perasaan untukku?" Tidak ada. Wu Sunyi mengatakan 2 kata tanpa berpikir. "Tapi saya tidak tahu apa yang terjadi." Setelah dia mengatakan 2 kata ini, dia tiba-tiba merasakan jejak penyesalan yang tak bisa dijelaskan di hatinya. Namun, penyesalan ini juga merupakan flash. Lalu dia berkata dengan wajah serius, "Lin Ming, pada kenyataannya, saya tidak kejam. Sejujurnya, Anda telah menyelamatkan saya berkali-kali. Saya sangat berterima kasih. Jika suatu hari Anda berada dalam bahaya, saya akan mengampuni saya. Hidup untuk menyelamatkanmu." Petik 1. Setelah mendengar ini, Lin Ming tidak merasakan emosi sedikit pun di wajahnya. Sebaliknya, dia berkata samar, "Saya mengerti bahwa Anda tidak menyelamatkan hidup saya karena Anda mencintaiku. Bahkan, Anda masih ingin mengembalikan bantuan saya." Setelah jeda, mata Lin Ming menjadi terbakar. Dia memandang Wu Sunyi dan berkata, "Tuan Wu, jangan meremehkan kesabaranku. Bahkan jika kamu tidak memiliki perasaan untukku sekarang,
aku berjanji akan jatuh cinta padaku di masa depan, tidak masalah setelah itu akan 10 tahun, 100 tahun, atau ratusan tahun. Ratusan tahun. Setelah mendengar ini, Wu Yanyi tidak bisa membantu tetapi memberi Lin Ming mata putih yang cantik. Akhirnya, dia kembali ke pertanyaan sekarang, karena Wu Yujia mengganggu Anda, bagaimana bisa Yun Fei yang menemukan masalah saya? Wajah Lin Ming agak aneh ketika dia mendengar ini. Dia berkata, bahkan, Yun Fei yang tidak ingin menyusahkanmu. Dia ingin mengejarmu, membuatmu jatuh cinta padanya dan menjadi wanitanya. Petik 1. Untuk sementara waktu, Wu merokoki mulut tidak dapat membantu tetapi membuka wajah, penampilan tanpa kata. Pada saat ini, Lin Ming tampak sedikit bingung dan berkata kepada Wu Sunyi, Wu, Yun Fei yang memiliki kekuatan yang sama dengan saya. Dia harus menjadi jenius dalam keluarga pertapa. Selain itu, ia memiliki penampilan yang baik. Dapat dikatakan bahwa identitas, latar belakang, kekuatan dan penampilannya sangat bagus. Jika dia mengejar Anda, maukah Anda jatuh cinta dengan orang ini? Petik 1. Mendengar kata-kata Lin Ming, Wu Sunyi agak tertegun sejenak. Untuk sesaat, dia tidak berbicara dan melihat Lin Ming. Akhirnya, Wu Sunyi menunjukkan sedikit senyum di sudut mulutnya dan berkata, jika awan ini benar-benar sebagus yang Anda katakan, saya mungkin jatuh cinta dengan orang seperti itu. Pada titik ini, suara Wu Sunyi tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, wajah Lin Ming berubah, menunjukkan tampilan yang membunuh. Lalu dia berkata, istri, aku meninggalkan kata-kataku di sini sekarang. Kamu tidak bisa jatuh cinta dengan siapapun kecuali aku. Jika Anda suka satu, saya akan membunuh satu, jika Anda suka dua, saya akan membunuh sepasang. Kemudian Lin Ming memberikan yang dingin. Kemudian dia tampak percaya diri dan berkata kepada Wu, istri, saya percaya bahwa Anda akan jatuh cinta padaku. Seperti yang baru saja saya katakan, saya bisa menunggu selama 1 tahun, 100 tahun, ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, bahkan kehidupan setelah hidup. Baiklah. Petik 1. Wu Sunyi akhirnya tidak bisa mendengarkannya. Setelah gangguan, dia juga berkata pada Lin Ming dengan cara tanpa ekspresi, semakin banyak yang Anda katakan, semakin keterlaluan. Halo, Tuan Wu. Petik 1. Pada saat ini, suara yang jelas terdengar, dan angka setidaknya 1,8 meter perlahan masuk. Wu Sunyi sedikit memalingkan kepalanya dan melihat bahwa itu adalah seorang pemuda dengan wajah cantik dan senyum yang lembut dan ramah. Mudah bagi orang untuk merasa intim pada pandangan pertama. Pada saat ini, Lin Ming telah memandangi pemuda itu, dan kemudian dia tidak bisa membantu mencibir. Awan terbang. Dia tidak berharap awan datang begitu cepat. Kenapa? Tidak sabar untuk mengejar istriku sekarang, hehe. Sekarang Lin Ming ingin melihat apa yang akan dilakukan Yun Fei yang untuk mengesankan Wu Sunyi. Kamu siapa? Melihat Lin Ming dan melihat wajahnya agak jelek, Wu Sunyi tebak di hatinya. Benar saja, saat berikutnya dia mendengar Yun Fei yang berkata, nama saya Yun Fei Yang. Saya seorang murid keluarga awan keluarga pertapa. Saya di sini untuk mengganggu Presiden Wu hari ini. Saya ingin mengirim sesuatu kepada Presiden Wu. Petik 1. Bab 478. Sesuatu untukku. Pada saat ini, Wu Sunyi tidak memperhatikan tiba-tiba Yun Fei yang mengatakan bahwa dia ingin memberinya sesuatu. Oh, pada saat ini, Lin Ming menunjukkan jejak yang menarik dan memandang awan yang terbang. Kemudian dia melihat bahwa Yun Fei yang sangat yakin dan berkata kepada Wu Sunyi dengan senyum, Tuan Wu, saya 100% yakin bahwa Anda akan menyukai hal ini yang ingin saya berikan kepada Anda. Jika Anda tidak menyukainya, saya akan segera memotong kepalaku. Petik 1. Mendengar ini, Wu Sunyi tertegun. Dia juga memiliki kesan buruk pada Yun Fei Yang. Bukankah dia sombong dan benar? Bagaimana dia bisa begitu yakin bahwa dia akan menyukainya? Bahkan jika Anda mengatakan 10.000 langkah kembali,
bahkan jika Anda menyukainya di hati Anda, tetapi katakan Anda tidak menyukainya, apakah Anda benar-benar ingin memotong kepala Anda? Setelah mendengar ini, Lin Ming tidak bisa tidak memikirkannya. Dia tertawa dan berkata kepada Yun Fei Yang, kataku Yun Fei Yang, bahkan jika kamu melepas bulan dari langit dan mengirimkannya ke istriku. Jika istriku tidak menyukainya, bukankah kamu benar-benar ingin memotongmu kepala? Pada saat ini, Yun Fei Yang hanya menatap Wu Sunyi. Dia mengatakan kabar tentang kata, Tuan Wu, apa yang saya katakan secara alami apa yang bisa saya lakukan. Anda dapat melihatnya ketika Anda melihatnya. Dengan itu, Yun Fei Yang juga tersenyum pada Wu Sunyi, dan kemudian dia mengambil satu hal. Longmen Jade Pendant. Saat ini ketika Yun Fei Yang mengeluarkan hal-hal seperti itu, Wu Sunyi tidak bisa membantu berseru. Bahkan pada saat ini, dia tidak bisa menahan nafas. Dia tidak bisa mempercayainya. Kemudian, dia bertanya dengan suara gemetaran, kamu, apa yang ingin kau kirimi aku adalah gerbang-gerbang Dragon Liontin. Yun Fei Yang mengangguk dengan senyum, benar. Apa yang ingin aku berikan padamu adalah liontin gerbang naga ini. Saya tahu bahwa liontin Longmen Jade Anda dicuri. Setelah saya tahu tentang itu, saya segera memulai investigasi dan akhirnya menemukannya. Sekarang kembali ke pemilik. Petik 1. Dengan itu, Yun Fei Yang menyerahkan gerbang Dragon Jade Pendant ke Wu Yanyi dan bertanya sambil tersenyum. Tuan Wu, apakah kamu menyukai hal ini yang kuberikan padamu? Ketika dia bertanya, dia memberi Lin Ming sekilas provokatif. Pada saat ini, Lin Ming tidak bisa membantu tetapi terkejut. Dia tidak berharap bahwa hal Yun Fei yang memberi Wu Sui sebenarnya adalah liontin Jade Longmen. Dia melihat lagi, dan tentu saja, dia melihat Wu Sunyi dengan tampilan yang sangat bersemangat, memegang liontin Jade gerbang naga ini di kedua tangan. Untuk sesaat, matanya sudah menangis. Melihat ini, Lin Ming tiba-tiba menyadari bahwa situasinya tidak baik, yang benar-benar tidak ingin dia lihat. Segera setelah idenya berubah, Lin Ming memiliki gagasan dalam benaknya. Dia menertawakan Yun Fei Yang dan berkata, haha, Yun Fei Yang, kamu menipu istri saya dengan liontin gerbang naga palsu. Kamu sangat kuat. Petik 1. Melihat bahwa Lin Ming tiba-tiba terlihat membunuh, Yun Fei Yang secara tidak sadar kaget, tetapi dia berpikir bahwa Chang Bo masih ada. Kemudian dia dengan dingin berkata pada Lin Ming, apakah gerbang naga ini Jade Pendant benar atau salah? General Manager Wu memiliki yang paling katakan. Kualifikasi apa yang harus Anda katakan? Itu benar. Liontin Giok Longmen ini benar. Itu benar. Pada saat ini, Wu Merokok Yi masih terlihat sangat bersemangat, menatap tangan liontin Jade Longmen, berulang kali dikatakan. Istri, kamu ditipu oleh penjahat munafik ini. Pada saat ini, Lin Ming datang dengan kata ringan, tiba-tiba mengambil liontin gerbang naga dari tangan Wu Sunyi. Lin Ming, kamu Wu Merokok Yi segera bukan dari Zeng, mata penuh amarah menatap ke Lin Ming. Apa yang akan Anda lakukan, Lin Ming? Pada saat yang sama, Yun Fei Yang juga tertegun dan melihat Lin Ming dengan wajah pembunuh. Seolah-olah mengabaikan semua orang di sekitarnya, Lin Ming menatap gerbang liontin giok naga di tangan dan tutnya tut mengatakan, tut, liontin batu giok ini adalah nyata. Tidak heran ia ditipu istri saya. Memang, bahkan saya hampir ditipu. Petik 1. Melihat bahwa Lin Ming begitu yakin, Wu Sunyi berbicara untuk dirinya sendiri. Untuk sesaat, kemarahannya berkurang. Dia tidak bisa membantu menanyakan Lin Ming. Kenapa? Adalah liontin giok ini palsu? Melihat bahwa Wu Sunyi tiba-tiba mengajukan pertanyaan seperti, Yun Fei Yang tidak bisa membantu tapi merasa sedikit cemas dan segera berkata kepada Wu Sunyi. Merwu, dia tidak mengerti apa-apa. Dia hanya berbicara omong kosong. Kata-katanya benar-benar tidak dapat dipercaya. Saya dapat mengambil kepala saya sebagai jaminan. Liontin Giok Longmen ini benar-benar benar. Selain itu, ini naga gerbang Liontin Giok adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang tua Anda.
Apakah itu benar atau salah? Anda harus percaya penilaian Anda sendiri. Petik 1. Kata-kata ini membuat Wu Sunyi mengangguknya kepala sedikit dan berkata, baik, penilaian saya adalah bahwa ini Longmen Liontin Giok benar-benar benar ini yang saya dicuri dari. Lalu ia menatap Lin Ming dan berkata, Lin Ming, saya percaya pada penilaian saya. Ini adalah dicuri Longmen Liontin Giok saya. Dengan itu, Wu Sunyi mengulurkan tangan dan mencoba untuk mendapatkan kembali Liontin Giok dari Lin Ming. Namun, untuk kejutan besar Wu, Lin Ming meletakkan tangannya di belakangnya dan berkata kepadanya lagi dengan pasti besar. Istri saya mengatakan ini Longmen Liontin Giok palsu, yang palsu. Petik 1. Apa, Anda, Wu Yanyi benar-benar marah setelah mendengar ini. Dia hampir meraung keluar dan berkata dengan marah, Lin Ming, jika Anda berbuat kerusakan lagi, keluar dari sini bagi saya. Petik 1. Melihat kemarahan tiba-tiba Wu Sunyi terhadap Lin Ming, awan di sampingnya hampir bunga. Tapi saat berikutnya, ekspresinya tiba-tiba benar-benar beku. Chang Bo, yang telah menonton, juga menunjukkan ekspresi takjub dan terlihat di tangan Lin Ming. Pada saat ini, bahkan Wu Sunyi tidak bisa membantu tampak terkejut. Pada saat ini, Lin Ming bahkan mengambil liontin batu giok. Ketika ia melihat 3 orang tampak seperti ini, dia memberikan senyum dan mengatakan kepada Wu Sunyi. Istri, ini dicuri Longmen Liontin Giok Anda. Saya awalnya direncanakan untuk memberikannya kepada Anda malam ini untuk memberikan kejutan. Tapi tiba-tiba, seseorang mengambil liontin palsu giok untuk menipu Anda. Orang semacam ini memiliki motif tersembunyi. Tentu, saya akan mengeluarkan liontin giok nyata. Petik 1. Ketika ia mendengar Lin Ming mengatakan ini, Yun Fei yang juga lulus pikirannya. Dia menatap Wu Sunyi dan melihat bahwa Wu Sunyi benar-benar percaya itu. Dia tidak bisa membantu tetapi menjadi lebih cemas dan berseru, omong kosong, ini Longmen Liontin Giok tidak dapat palsu, ini aku. Tuan Muda Fei Yang, saat ini, paman berikutnya Chang terkejut dan cepat terganggu. Apa itu? Melihat bahwa Yun Fei yang hampir blur seperti apa, Lin Ming tidak bisa membantu tetapi bergerak dalam hatinya. Dia melihat Yun Fei yang dan meminta. Pada saat itu, Yun Fei yang tahu bahwa ia telah hampir kehilangan mulutnya, dan hatinya hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Bab 479. Setelah reaksinya, dia dengan cepat mengganti lidahnya dan berkata, Yah, aku kembali dari pencuri setelah diselidiki. Petik 1. Pada saat ini, Lin Ming tidak bisa menahan huming di hatinya, dan dia tidak peduli dengan Yun Fei Yang. Kemudian dia mengeluarkan gerbang Dragon Jade Pendant dan memberikannya kepada Wu Yanyi, dengan mengatakan, Istri, ini adalah liontin Jade Longmen yang ditinggalkan oleh orang tua Anda. Jangan ditipu oleh beberapa orang dengan motif tersembunyi. Petik 1. Dengan itu, Lin Ming juga tampak melirik awan dengan sengaja atau tidak sengaja. Saat ini, Yun Fei yang hampir muntah darah dengan kata-kata Lin Ming. Bahkan, tidak ada yang tahu lebih baik daripada dia apakah liontin Giok Longmen di tangannya benar atau salah. Dia dan Chang Bo mencurinya dari Wu Sunyi. Bisakah dia tidak tahu apakah itu benar atau tidak? Tapi sekarang dia bodoh. Dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Pada saat ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa selain bersikeras bahwa liontin Jade Longmen Lin Ming itu palsu. Dia juga berharap bahwa Wu Sunyi bisa melihat mana yang nyata. Tapi selanjutnya, apa yang membuat Yun Fei yang merasa tertekan dan muntah darah adalah bahwa Wu Sunyi melihat liontin giok bahwa Lin Ming memberinya untuk sementara waktu, tetapi untuk sementara waktu, dia tidak bisa menilai apakah itu benar atau tidak. Pada saat ini, Wu Sunyi mengatakan sepatah kata pun, dan hampir membiarkannya menghancurkan kebenaran. Saya mendengar Wu Sunyi mengatakan seperti 2 kacang polong Longmen Jade, yang persis sama. Saya tidak bisa mengatakan yang sebenarnya sejak saya tidak dapat membedakan 2. Bahkan, Wu Sunyi memikirkan sesuatu dalam benaknya saat ini.
Dia ingat bahwa Lin Ming juga memiliki gerbang-gerbang Dragon Pendant di tangannya, yang diberikan kepada Lin Ming oleh pemilik keluarga Lu. Tetapi pada saat ini, saya tidak tahu apa yang terjadi. Dia tidak memilih untuk mengekspos Lin Ming di tempat. Pada saat ini, mata Lin Ming juga menunjukkan beberapa warna yang tidak dapat dijelaskan. Melihat Wu Sunyi, katanya, "Istri, sekarang, itu tergantung pada siapa yang kamu pilih untuk percaya, orang asing atau tunanganmu." Petik 1. Setelah mendengar ini, Wu Sunyi tidak bisa membantu tetapi memarahi Lin Ming karena tidak tahu malu. Pada saat yang sama, dia memiliki rasa terima kasih yang sedikit tak dapat dijelaskan untuk Lin Ming. Memang, setelah kegembiraan tenang, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Pada saat ini, dia yakin bahwa gerbang naga giok pendant Yunfei yang memberinya adalah yang dia curian. Jadi sekarang Yunfei yang ingin memberikannya kembali padanya, dia secara alami berutang Yunfei yang. Bisakah seorang pria memberi seorang wanita untuk apa-apa tanpa niat? Tentu saja tidak. Selain Lin Ming, dia tidak ingin berutang manusia. Jadi sekarang Lin Ming tiba-tiba mengeluarkan liontin jade Longmen, yang secara alami membantunya. Tentu saja, pada kenyataannya, dia khawatir jika dia mengakui bahwa Lin Ming Longmen jade pendant itu nyata, akankah Yunfei yang mengambil kembali yang pada awalnya miliknya? Melihat bahwa Wu Yanyi tidak berbicara sejenak, sepertinya sulit untuk memutuskan. Lin Ming sepertinya bisa melihat pikiran Wu Yanyi. Lalu dia berkata kepada Yunfei Yang dengan wajah pembunuhan dan marah. "Yunfei Yang, kamu sangat berani. Kamu berani menipu istriku dengan liontin giok palsu. Aku akan tinggal di sini sebagai bukti." Petik 1. Wu merokok. "Ia dengar. Tuangkan bukan dari Zeng Zeng Zeng." "Kamu," sejenak, Yunfei Yang juga tertegun. Setelah beberapa saat, dia menggigit giginya dan mengucapkan sepatah kata ke Lin Ming, "Lin Ming, kamu tidak tahu malu." Pada saat ini, Chang Bo tampaknya melihat sesuatu. Dia memandang Lin Ming dengan pandangan membunuh di wajahnya dan berkata, "Bocah, kamu lebih berani daripada langit. Kamu menipu aku ke keluarga awan." Kemudian mata Chang Bo melintas dengan cahaya dingin, "Bocah, aku akan memberimu 10 detik untuk memikirkannya. Jika kamu tidak mengembalikan liontin jade pendant, aku tidak akan hanya membunuhmu, tetapi juga tunanganmu." Petik 1. Memang, Chang Bo tidak ingin Yunfei Yang mengembalikan Longmen jade pendant ke Wu Yanyi. Meskipun dia diyakinkan oleh Yunfei Yang, dia masih tidak berpikir itu dapat diandalkan. Seperti yang diharapkan, kecelakaan itu terjadi. Bukan hanya dia. Yunfei Yang secara alami menerobos kepalanya. "Saya tidak berharap Lin Ming memiliki liontin jade gerbang naga." Pada saat ini, ketika dia mendengar Chang Bo mengatakan ini, Lin Ming pindah ke dalam hatinya dan berkata sambil tersenyum, "Beri Longmen jade pendant kembali padamu." "Haha. Ini lucu. Sepertinya kamu adalah liontin jade gerbang naga. Bahkan, Anda mencuri liontin jade Longmen dari Wu Sunyi." Petik 1. Mendengar ini, Yunfei Yang tidak sadar merasa sedikit bingung. Pada saat berikutnya, dia dengan cepat menyangkal dan berkata dengan marah, "Lin Ming, kamu sangat berdarah. Anda berbicara omong kosong. Aku tidak bisa memaafkanmu karena memanjakan reputasiku." Tuan Muda Yun, pada saat ini, Wu Sunyi tiba-tiba membuka mulutnya. Tampaknya dia akhirnya membuat keputusan dan berkata, "Aku telah membawa liontin jade gerbang naga ini ditinggalkan oleh orang tuaku selama hampir 20 tahun. Itu benar atau salah? Aku bisa langsung mengenalinya. Gerbang dragon Anda jade pendant benar-benar palsu." Petik 1. "Apa, kamu?" Tiba-tiba, Yunfei Yang tidak bisa tidak melihat Wu Sunyi dengan tak percaya. Dia berkata dengan suara dingin, "Tuan Wu, aku tidak pernah berpikir bahwa kamu berbicara omong kosong seperti bocah ini." Petik 1. Pada saat ini, Lin Ming tidak bisa menahan tertawa dan berkata, "Yunfei Yang, kamu masih merupakan murid keluarga pertapa. Kamu sangat jahat dan tak tahu malu.
Kamu menipu orang-orang dengan liontin Jepang Longmen palsu. Kamu benar-benar memalukan Yun keluarga dan keluarga pertapa. Petik 1. Kata-katanya terdengar seperti guntur di telinga Yun Fei yang membuatnya berdengung di telinganya. Dari kecil hingga besar, Yun Fei yang kebanggaan keluarga awan dan keluarga pertapa di antara semua orang. Tidak ada yang berani mengatakan itu padanya. Tidak seorang pun. Lin Ming, untuk pertama kalinya. Untuk sementara waktu, bagaimana mungkin dia tidak marah dan marah? Dia segera berteriak pada Lin Ming, putra seorang jalang, liontin jade Longmen saya dicuri dari General Manager Wu. Bagaimana itu bisa palsu? Nah, sebuah kata meraung, Yun Fei yang tidak bisa membantu tetapi terpana. Untuk sesaat, dia masih mengeluarkan mulutnya, atau dirangsang oleh firman Lin Ming, mengeluarkan mulutnya. Diikuti oleh awan marah terbang juga tidak bisa begitu peduli, meraung, Changbo, bunuh dia, segera bunuh dia untukku. Pada saat ini, dia hanya punya satu ide, yaitu membunuh Lin Ming. Lin Ming memandang Changbo dan berkata dengan senyum, siapa yang menurut Anda lebih cepat dari saya ketika saya menghancurkan Longmen Jade Pendant? Paman Chang mengerutkan kening. Memang benar bahwa dia tidak berniat membunuh Lin Ming sebelum dia mengatakannya. Sekarang ketika dia tiba-tiba mendengar kata-kata Lin Ming, dia tentu saja tidak bermaksud membunuh Lin Ming. Tapi dia memandang Lin Ming dan berkata, bocah, beri aku liontin giok Longmen di tanganmu. Setelah itu, ia juga berkata kepada Wu Sunyi, dan Anda, Wu Sunyi, beri saya liontin jade Longmen. Jika tidak, Anda dan Lin Ming akan mati. Petik 1. Bab 480. Hanya sekarang, ketika Yun Fei yang tiba-tiba berseru bahwa ia telah mencuri Longmen liontin giok, Wu Sunyi tertegun. Dia tidak pernah berpikir akan ada kebenaran tersebut. Tertegun, dia tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Changbo. Untuk beberapa saat, dia hanya memandang Lin Ming, dan suasana hatinya menjadi lebih rumit. Dia tahu dengan jelas bahwa hari ini, jika bukan karena Lin Ming, atau jika bukan karena Lin Ming yang juga mengeluarkan Longmen liontin giok, dia yakin bahwa dia telah ditipu oleh Yun Fei yang berarti berbahaya dan munafik penjahat. Berpikir ini, jejak perasaan yang tak bisa dijelaskan untuk Lin Ming keluar dari hati Wu Sunyi ini. Pada saat ini, melihat bahwa Changbo tidak memberikan tangannya ke Lin Ming untuk pertama kalinya, ia masih berbicara omong kosong. Tentu, Yun Fei yang menjadi lebih marah. Dia meraung langsung, Changbo, membunuh Lin Ming, membunuhnya dengan cepat. Saya tidak ingin bahwa naga liontin gerbang giok. Anda hanya membunuh anak ini untuk saya. Menderu di Yun Fei yang, seluruh wajahnya terdistorsi. Hal ini dapat dilihat betapa ia membenci Lin Ming saat ini. Changbo masih ragu-ragu. Dia tampaknya menunggu Lin Ming dan Wu Sunyi untuk akhirnya tahu bahwa mereka takut. Lalu ia patuh memberikan Longmen liontin giok kepadanya. Lin Ming tidak memperhatikan deru Yun Fei yang dari awal sampai akhir. Tidak peduli apa, kekuatan saat ini adalah lebih tinggi dari Yun Fei yang. Tapi meskipun ia tidak peduli, Wu merokok wajah Yi masih sedikit pucat dalam menghadapi awan terbang di kemarahan. Memang, dibandingkan dengan Yun Fei yang, Wu Sunyi, yang kini di lantai pertama dari lingkungan alamnya, tidak begitu jauh di belakang. Melihat wajah pucat Wu Sunyi ini, Lin Ming berkata kepadanya, istri, jangan takut. Hide di belakang saya. Petik 1. Mengatakan juga tidak menunggu Wu merokok Yi untuk mengambil inisiatif untuk berjalan di belakangnya, bentuk tubuhnya sudah pertama sekejap, diblokir di depan Wu merokok Yi tubuh. Itu konyol. Lihat ini, lihat juga Changbo atau tidak memiliki niat tangan, awan terbang melayang tak berdaya di bawah, tapi tiba-tiba memiliki sutra tenang. Dengan tampilan main-main, ia berkata kepada Lin Ming dan Wu Sunyi, Lin Ming, Wu Sunyi, ada Changbo sini hari ini Anda tidak dapat menyembunyikan di mana saja. Petik 1. Pada titik ini, Yun Fei yang tunas Wu Sunyi adalah tubuh yang indah untuk sementara waktu, dan matanya menjadi penuh nafsu.
Aku pernah mendengar tentang seorang presiden wanita cantik di kota Haizu untuk waktu yang lama. Lebih baik untuk bertemu dengannya daripada menjadi terkenal. Awalnya, aku akan mengejar Anda dengan sedikit kesabaran. Terlebih lagi, dengan status dan penampilan saya tidak bisa mengejar ketinggalan dengan jenis dewi aku mengejar. Wu Sunyi, Anda tidak terkecuali. Tapi sekarang, saya tidak ingin memberi Anda kesempatan untuk dikejar oleh saya. Anda hanya seperti tunangan Anda, berbicara omong kosong. Naga gerbang Liontin Giok, saya memberi Anda jelas benar. Anda berani untuk mengatakan itu palsu, haha. Berbicara tentang ini, Yun Fei yang juga menghadapi Wu Sunyi, senyum dingin. Mendengar ini, Lin Ming tidak bisa menahan tertawa. Dia menatap Yun Fei yang seperti idiot dan berkata, haha, Yun Fei yang, Anda melihat ke diri Anda terlalu banyak. Anda mengatakan untuk memberikan istri saya kesempatan untuk dikejar oleh Anda. Di mata saya tidak peduli apakah Anda adalah jenius dari keluarga awan atau kebanggaan keluarga pertapa. Kamu bukan siapa-siapa, kau, katanya kepada Lin Ming segera. Kemarahan Yun Fei yang akhirnya pecah lagi dan meraung, ah, Paman Chang, aku tidak tahan. Jika Anda membunuh anak ini, aku akan memerintahkanmu untuk membunuh dia sekarang, jika tidak, keluar dari rumah awan bagi saya. Petik 1. Kata-kata ini adalah untuk membiarkan Chang Bo tubuh tidak dari shock, dan kemudian ia akhirnya tidak ragu-ragu, langsung bertepuk tangan untuk Lin Ming. Lin Ming, mati. Petik 1. Menurutnya, meskipun Lin Ming masih menyembunyikan kekuatannya, ia harus juga memiliki kekuatan lapisan keempat dari lapangan gas kondensat. Namun, jika dia tidak berniat untuk menjaga tangannya, ia akan langsung menggunakan semua kekuatan dari 5 lapisan lapangan gas kondensat, dan dia secara alami akan membunuh Lin Ming langsung. Kemudian ia melihat bahwa telapak tangannya, seperti guntur dan listrik, mengecam, dan tampaknya ada suara gemuruh di udara. Melihat ini, meskipun Lin Ming sudah memiliki persiapan psikologis, wajahnya tidak bisa membantu mengubah sedikit. Pada saat ini, ia juga memiliki perasaan bahwa sawit ini benar-benar akan membunuhnya. Kelapa ini, ia benar-benar tidak bisa menahan. Pada saat ketika wajahnya berubah, ia tiba-tiba merasa bahwa tubuhnya telah didorong pergi oleh kekuatan yang kuat, dan ia pertama kali dihindari angin. Sunyi. Tapi kemudian wajah Lin Ming berubah. Karena itu Wu Sunyi, yang berdiri di belakangnya, tiba-tiba memberinya dorongan besar. Pada saat itu, ia bahkan berubah pucat. Semua tangan Chang Bo, jika hits dia pasti mati, belum lagi Wu Sunyi, yang memiliki kekuatan hanya bawaan. Dengan seru seorang, Lin Ming hampir menatap. Paman Chang, dengan kekuatan Anda dari 5 lapisan gas kondensat, Anda tidak takut kehilangan muka bahkan ketika Anda menyerang generasi muda. Haha. Petik 1. Pada saat ini, suara masih dering di pintu, angka, tiba-tiba muncul di depan Wu Sunyi. Diikuti, angka ini, juga merupakan sawit langsung ke Chang Bo menepuk di masa lalu. Ada bang, suara 2 tangan bertabrakan. Untuk sesaat, angka ini dan Chang Bo tidak bergerak baik. Tapi dengan suara siulan, angin sawit yang dibawa oleh tabrakan 2 telapak tangan meledak keluar seperti badai. Untuk sesaat, meja dan kursi di kantor terbalik, dan hal-hal seperti dokumen terbang di sekitar kantor. Adegan itu berlangsung beberapa detik sebelum berhenti. Pada saat ini, Yun Fei yang melihat sosok yang tiba-tiba ini dengan tampilan keheranan. Angka ini seorang tua berumur 60-an. Yun Fei yang juga dapat melihat bahwa kekuatan orang tua itu adalah sama dengan yang dari Chang Bo. Apakah orang tua ini menguasai Lin Ming? Awan terbang, tanpa sadar diam-diam terkejut. Bersenandung. Petik 1. Pada saat ini, melihat bahwa telapak tangannya tiba-tiba diblokir oleh seorang pria tua yang tiba-tiba muncul, Chang Bo memberikan ham dingin dan membawanya kembali. Tapi dalam hatinya, dia sama-sama curiga. Setelah mengambil telapak tangan, Chang Bo memandang orang tua dan bertanya,
apakah Anda menguasai Lin Ming? Tuanku, Lin Ming tertegun oleh pertanyaan ini. Saat ia melihat penampilan pria tua itu, ia tahu bahwa orang tua tidak tuannya. Namun, Lin Ming sudah memiliki menebak dalam hatinya. Dia harus menjadi orang yang diam-diam melindungi Wu Sunyi disebutkan oleh Yi Zansong. Namun, meskipun orang tua tiba-tiba muncul dan menyelamatkan kehidupan Wu Sunyi ini, sejenak, Lin Ming tidak yakin apakah dia teman atau musuh. Terima kasih sudah mendengarkan novel kami. Sampai jumpa di bab selanjutnya.